semuanya, kembali lagi di WIB atau Waktu ILS Berbakat. Kali ini aku lagi sama satu kakak kelas aku yang berhasil menginspirasi banyak banget orang. Dan ini dia Kak Tri Ayu Rasanti. Halo guys, Halo Kak, apa kabar? baik, aku sehat alhamdulillah. Kak, dengar-dengar nih, kakak tuh dulu pernah sempat mondok di pesantren Salaf gak sih? Ya betul. Nah, itu tuh kenapa sih Kak? Kok kakak bisa akhirnya memilih buat pindah, maksudnya ngelanjutin studi kakak di pesantren yang modern? Pertama, aku nyari pondok pesantren yang ada tahfiznya. Itu salah satu program yang dari dulu aku cari, cuman waktu itu aku gak nemu. Lalu aku dapat kabar tuh dari saudaraku, katanya di Tasik ada pondok pesantren yang mengadakan program tahfiz dan cukup bagus gitu sistemnya gitu. Akhirnya aku coba cari tahu lah kayak gimana. Lalu aku coba buat survei, tapi yang survei orang tua aku karena aku di situ belum lulus dari pondok sebelumnya. Akhirnya ya udahlah, aku ikut orang tua aku karena menurut orang tua aku itu cocok buat aku gitu. Akhirnya aku ikut aja. Lalu setelah waktunya dibuka, maksudnya waktunya pendaftaran ulang, akhirnya aku ke sini dan ya menurutku ini tempat yang cocok buat aku gitu. Kan selama berarti kakak dulu di pesantrennya itu 3 tahun juga SMP. Hmm. Apa sih Kak perbedaan dari pesantren Salaf dan pesantren modern yang paling kerasa buat kakak? Yang paling kerasa ya Ya. dari upgrade skill sih. Kalau waktu itu mah kan karena apa namanya, sistemnya salafi ya, jadi kayak seolah ikut alur aja, ikut ketentuan-ketentuan yang ada di sana, jadi kayak gak kurang ada peluang buat kita upgrade gitu. Tapi kalau semenjak semenjak aku masuk ke sini, masuk ke modern, awalnya gak expect gitu mau kayak gimana, gak kegambar, kayak bakal sama aja kayak kemarin gitu, lempeng-lempeng aja. Tapi ternyata waktu beberapa pekan, beberapa bulan, aku nemu satu peluang yang dimana oh kayaknya ini bakal jadi peluang besar buat nanti kedepannya. Berarti kakak tuh masuk ke pesantren modern ini, itu kakak ngerasa banyak banget peluang yang bisa kakak ambil. Gitu. Karena kakak nggak ngikut arus aja Iya, gitu kan ya. Di karena sini mungkin bisa memilih. nah, Oke Kak, terus kan dari masa transisi kakak yang sangat jauh gitu ya, dari awalnya pesantren salaf terus ke pesantren modern, pasti ada dong culture shocknya. Nah itu apa tuh Kak? dari lingkungan, karena di sana tuh banyak santrinya, jadi kita merasanya tuh oh ya udahlah, semua orang sama di sini, gak terlalu kelihatan mana yang unggul mana yang enggak gitu, gak terlalu ada, tapi gak terlalu Menonjol. ya sebagian kecilnya. Tapi ketika masuk sini, karena masih kehitung jari lah orangnya gitu, hingga akhirnya aku mencoba buat mencari jati diri yang dimana itu tuh bisa membuat aku apa namanya show up gitu. Dan di situ pun aku merasa awalnya ini kayaknya bukan peluang deh, karena seolah masih masih ada mindset yang dulu kayak ikut alur aja. Tapi di satu sisi aku harus upgrade, aku harus ubah pola pikirku yang dimana itu tuh buat bekal kedepannya gitu. Kalau kakak punya nggak kayak seseorang yang ngebantu kakak di masa kakak culture shock ini? Jadi yang ngebantu kakak beradaptasi di lingkungan ini? Nggak ada sih, Nggak ada. Berarti nggak kakak ada. all of Ya, sendiri gitu ya. Oke, keren juga guys. Terus maaf guys karena ini tuh sekarang lagi banyak juga yang sakit, jadi aku juga sekarang lagi agak gitu. Kapan kapan sih kakak ngerasa kayak ada perubahan di diri kakak? Mungkin yang tadi kakak bilang tuh, yang kakak awalnya tuh masih ada sedikit pemikiran yang di sekolah kakak dulu, terus akhirnya berbeda. Itu kapan kakak ngerasa ada perubahan itu? semenjak kelas 11 terakhir di sini, Berarti tahun kedua terakhir kayak transisi mau ke kelas 12. Awalnya kan masih kayak remeng-remeng gitu,
mungkin di situ culture shocknya karena merasakan perubahannya, jadi bingung di situ teh. Kayak banyak pertimbangan, ini aku harus gimana nih, kayak masih bimbang lah, masih bimbang. Hingga akhirnya ketika di kelas 12 awal, di situ aku mulai bertahap dikit-dikit mencoba untuk meyakinkan diri, ini aku harus milih yang mana gitu. Berarti emang mantepnya tuh Iya. di waktu itu ya Iya, Kak? Oke, baru-baru ini sih, karena butuh proses. Ya, everything need process ya, nggak ada yang instan. Iya. Oke, terus dari masa adaptasi kakak ini, gimana awalnya kakak bisa? Oh ya guys, by the way, Kak Ayu ini tuh salah satu member media juga ya. Nah gitu. Gimana dari masa adaptasi ini, kok kakak bisa tertarik sih masuk media? Kan dulunya Aduh. kayak banyak gitu gak tentang Iya. teknologi? Jujur waktu di Salaf aku minim banget terkait teknologi ya. Tapi waktu kesini, awalnya gak tahu di sini pondok konten kreator. Tapi beberapa bulan, kelas berapa ya? Kelas 10 ya? Kelas 10. Kelas 10 terakhir lah. Di situ baru ada komunitas baru di sini yang dimana kayak buka rekrutmen gitu. Jujur di situ aku gak tertarik sama sekali, gak kepikiran sama sekali aku bisa bergabung dengan mereka ini guys. Dan jujur hebat sih. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa kakak bisa tertarik? Kenapa bisa tertarik? Awalnya bukan dari tertarik, dari mencoba sih. Aku memberanikan diri untuk mencoba hal baru, jalanin, masih menyesuaikan, gak langsung mantap juga. Awalnya pernah ada ngedown karena ngebosenin banget gitu, kayaknya ini bukan fashionku. Terus sebelum aku memperhitungkan, awalnya tuh pengen resign jujur ya. I see. Pengen resign, tapi satu sisi aku ngambil positifnya, kayaknya emang ini mah lagi masanya aja sih, nanti juga bakal enjoy lagi gitu. Akhirnya aku lupakanlah hal kayak gitu, lalu jalin lagi. Aku mulai belajar, kita belajar apa di sini? ngedit, terus ngomong depan kamera, terus ngedesain. Jujur aku terkait ngomong depan kamera pada saat itu tuh bener-bener gak pede banget. Tapi semenjak di situ ya ternyata aku bisa gitu. Lalu ketika aku mencoba untuk memperdalam satu hal, di situ aku mulai suka sama desain apa namanya, infografis atau desain kayak Canva feed gitulah, di Canva. Di situ aku suka aku sering bikin feed, sering bikin poster, apapun itulah yang nantinya bakal dibutuhin, kayak contoh Zoom media buat postingan. Terus sering juga kan disuruh sama guru, diminta tolong sama guru. Hingga akhirnya aku merasakan enjoy di satu bidang itu, terus senang, terus ya malah ke semuanya, jadi aktor, jadi kameramen, itu suka. Kalau kalian mau lihat hasil-hasil editan poster Kak Ayu atau infografis, bisa lihat di Juga akun ada. Kak Ayu ada, atau di akun pondok juga ada. Jadi jangan lupa follow ya guys. Terus ngomong-ngomong soal media nih Kak, kan kakak bilang tuh kakak tuh paling suka ngedesain. Kok kakak bisa tahu emang kakak enjoy aja di situ? Enjoy aja di situ? Enggak sih, awalnya mah aku awalnya gak tahu Canva ya. Sebelum pertama masuk ke sini tuh gak tahu Canva. Taunya tuh di kelas, di sekolah pernah disuruh sama guru bahasa Indonesia, disuruh bikin apa ya, desain poster kalau gak salah, desain poster. Aku nyobalah. Terus di sini tuh ada, kita tuh pernah perlu bikin poster kayak poster Idul Adha, poster Hari Santri, kayak gitu. Terus ada satu orang teman kita yang dulu dia jago banget, lebih jago dari aku. Di situ aku belajar dari dia, kayak ngenalin fiturnya lah, ngenalin konsep-konsep editing Canva kayak gimana. Nah, akhirnya aku mencoba ngedit, terus ngelihat hasilnya, ih keren ya.
jadi suka, malah jadi keterusan. Seru ya? Jadi seru. Kecanduan guys. Iya. Nah itu seru itu. Kalau ada ide. Tapi perlu sabar juga. Ada banyak revisi. Ya, Apalagi sama ketuanya. Gak cukup satu revisi, 2, 3, bahkan sampai 5 berhari-hari. betul. Oke. Terus kita ngomongin ini nih. Posisi kakak sekarang di pondok. Kayu juga tuh sebagai ketua BES Ahwat guys di pondok. Kakak pernah kepikiran gak sih bakal jadi ketua BES? Iya sih, nggak ada kepikiran. Terus gimana perasaan kakak waktu awal-awal kakak bisa kepilih jadi ketua BES? Awalnya karena di awalnya emang mikirnya itu amanah, jadi mau kita diposisikan di posisi manapun harus siap gitu. Mereka juga gak bisa langsung cocok gitu, otomatis perlu ada adaptasinya. Oke kak, karena tadi kan struggle yang awal-awal. Sekarang kalau misalnya hal yang paling sulit atau yang paling berat menurut kakak ketua BES? Yang pertama itu mengatur emosi. Dalam situasi apapun kita harus siap buat cara merespon ketika situasi kayak gimana, merespon ketika situasi itu kayak gimana. Itu harus benar-benar bisa menguasai hal itu gitu. Dan di situ aku masih belajar, pas banget di situ aku masih belajar, jadi gak banyak yang perlu diperbaikin lah gitu. Terus yang kedua, menyesuaikan ini sih sama partner, sama teman-teman. Kan otomatis kadang kita walaupun perlu profesional, tapi kita harus bisa memaklumi, harus bisa mengerti anggota kita tuh kayak gimana, cara menghadapinya kayak gimana, cara kita berkomunikasi sama orang ini, sama orang itu kan otomatis beda-beda gitu. Jadi Oke. Menurut kakak, dengan kakak sekarang, ini back to topik awal ya kak. Menurut kakak, jadi lingkungan baru kakak ini, bukan baru sih, maksudnya baru buat diri kakak yang dulu. Nah itu tuh jadinya ngebentuk diri kakak tuh jadi kayak gimana? yang awalnya aku hidup ikutin alur aja, gak tahu arah bahkan, jadi kayak meskipun ya gak keluar ranah gitu, tapi di situ kayak lempeng aja gitu, kayak gak berani, bukan gak berani, gak pernah ngerasain resiko, gak pernah ngerasain susah, gak pernah ngerasain apapun itu, kekhawatiran gak ada waktu itu. Terus waktu kesini dan di tempat inilah aku belajar kehidupan. Aku udah mulai berani buat ngambil resiko, aku udah pernah ngerasain kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecemasan apapun itu aku rasain di tempat ini. Oke, berarti kakak tuh di sini tuh merasa bahwa kakak tuh belajar buat nggak cuma ngikutin arus tapi bisa memilih jalan kita Keluar sendiri dari zona nyaman. Iya guys. Oke, mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Makasih banyak Kak Ayu yang udah men-share cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya yang sangat menarik dan bisa kalian ambil pelajarannya. Oke, sebelum aku tutup, boleh nggak Kak kasih kata-katanya? Kata-kata Motivasi atau apapun buat orang di luar sana. ketika kalian sudah menemukan jati diri kalian, sudah menemukan versi terbaik kalian, jangan anggap itu seolah dari usaha kalian saja, dari ikhtiar kalian saja, akan tetapi itu anugerah dari Tuhan. Semua itu kenikmatan dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita merasa itu tuh karena kita, tapi karena Tuhan. Oke teman-teman, ingatlah ya, kita tuh gak boleh ngerasa apapun yang udah kita miliki itu hasil kita sendiri, pasti ada dari Allahnya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita sore hari ini. Sampai jumpa di podcast WIB lainnya. Bye bye.